Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nazarul Ilham, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Dan saat ini saya juga bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, bersama Bapak Fazli Mirwan SPD MSI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Gimana Pak? Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada sesi ini Pak, saya ingin melakukan sebuah wawancara. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui Pak terkait mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar gitu ya Pak ya. Kemudian terkait dengan hal tersebut Pak, kira-kira nanti apa yang selama ini dilakukan, apa yang telah Bapak lakukan selama ini di sekolah ini sebagai pimpinan, serta praktik apa yang selama ini sudah dijalankan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan. Untuk yang pertama Pak, begini Pak. Untuk selama ini kira-kira Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Terima kasih ya atas kesempatannya. Kemudian ya, selamat menjalankan aktivitas CGP kali ini dengan pertanyaan dilema etika dan bujukan moral tadi ya. Jadi langsung saja, selama ini untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral, biasanya untuk dilema etika ya saya mencerna secara detail masalah-masalah yang ada atau kasus yang ada. Jika ada dua nilai kebenaran di dalamnya yang mengandung kebaikan namun saling bertentangan, maka itu dipastikan merupakan dilema etika. Sedangkan apabila dihadapkan dengan kasus-kasus yang membuat saya memilih antara benar dan salah, maka itu kita kategorikan dengan bujukan moral. Seperti itu saya lakukan untuk mengidentifikasi selama ini. Gitu ya Pak ya. Jadi artinya dalam mengidentifikasi itu melihat menjadi sebuah yang pertama dilema etika, kemudian terkait tentang bujukan moral, benar versus benar versus salah, seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk yang selanjutnya, selama ini Pak, bagaimana kira-kira Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memang mengandung nilai kebajikan. Jadi gini ya, kita tahu bersama bahwa sekolah itu merupakan institusi moral gitu ya untuk pembentukan karakter. Di mana seorang pemimpin di sekolah itu kan dihadapkan oleh situasi di mana harus mengambil keputusan yang mengandung dilema etika yang seperti yang disebutkan di awal tadi. Jadi saya selama ini mempedomani tiga prinsip ya, bahwa untuk mengambil suatu keputusan itu haruslah kita mengutamakan berpihak kepada murid. Yang kedua, kita juga harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Apakah itu mengandung kepentingan orang banyak, apakah prinsip, kerjasama, yang lain sebagainya. Baru yang ketiga, ya kita mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab yang bisa kita konsekuensinya nanti bisa kita hadapi bersama gitu ya. Kemudian ya selain itu ditambah dengan banyaknya pihak-pihak yang bisa membantu saya untuk memberikan masukan kepada saya dalam pengambilan keputusan. Oke, berarti kalau saya tangkap ada tiga prinsip yang harus Bapak ambil ya Pak ya dalam mengambil sebuah keputusan. Pertama, dalam sebuah keputusan itu ya benar-benar memperhatikan keputusan tersebut tetap harus berpihak pada murid, kemudian adanya nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian artinya dalam sebuah keputusan itu ya penuh dengan rasa tanggung jawab, seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya ya Pak, kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dalam proses pengambilan keputusan ya,
dalam pengambilan keputusan itu tentunya diawali dengan kita harus menelaah secara rinci dulu permasalahan yang ada, kemudian waktu kejadiannya kapan, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut gitu ya. Baru yang kedua, selanjutnya kita identifikasi apakah ada aturan yang dilanggar gitu ya. Jadi kalau seandainya ada aturan yang dilanggar, maka kita harus berpedoman pada undang-undang yang ada ataupun peraturan institusi yang ada gitu ya. Baru selanjutnya kita membuat keputusan. Selanjutnya kita membuat keputusan, ya tentunya memegang teguh tentang kemanusiaan, kepedulian gitu ya. Kemudian rasa keadilan yang saya sebutkan dengan kebijakan yang universal tadi. Baru selanjutnya apabila dirasa perlu mengambil keputusan yang lain, tentunya kita harus memikirkan tidak merugikan siapapun gitu ya. Kemudian yang kelima, kita harus merefleksikan keputusan yang kita ambil, karena bagaimanapun nanti kalau masalah itu datang lagi kepada kita, kita sudah tahu bagaimana untuk menghadapinya. Oke, baik. Ada 5 langkah ya Pak ya yang saya tangkap dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Yang pertama adalah menelaah secara rinci, kemudian mengidentifikasi apakah dari pengambilan keputusan itu benar-benar ada melanggar atau tidak, kemudian tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan ya Pak ya, kemudian tidak merugikan siapapun, dan tentunya ada refleksi barangkali nanti di kemudian hari ada permasalahan yang sama Bisa kita bisa sebagai pertimbangan gitu ya Pak. Kemudian Pak, mengenai hal tersebut, jadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Artinya kan tadi Bapak sudah bercerita tentang prinsip-prinsip yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan, kemudian langkah-langkahnya. Jadi kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, hal-hal yang efektif yang sangat yang kita laksanakan ya, atau saya laksanakan dalam pengambilan keputusan, tentunya diawali dengan langkah-langkah untuk pengujian gitu ya. Siapa yang menghadapi dilema seperti yang saya sebutkan tadi ya, apakah ada kebenaran yang ada di dalamnya pada kasus gitu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya ya paradigma yang terjadi pada kasus tersebut, apakah dalam kasus tersebut individu lawan kelompok seperti itu ya, apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu ya. Lalu yang ketiga, apakah itu kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek atau lawan jangka yang panjang gitu. Dengan kita identifikasi seperti itu merupakan hal yang efektif yang kita laksanakan untuk mengambil keputusan, karena itu adalah merupakan kerangka yang dijalankan menjadi dasar-dasar untuk mengambil keputusan. Oke. Artinya dari semua langkah-langkah tentu mengidentifikasi barangkali yang paling efektif ya Pak ya dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena barangkali dalam mengambil sebuah keputusan itu tentu pasti ada tantangannya atau mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya gitu ya Pak ya. Nah, dalam hal ini tantangan selama ini tantangan itu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu apa saja Pak yang menjadi tantangan? Ya, walaupun telah kita jalankan prinsip-prinsip untuk pengambilan keputusan gitu ya, tentunya keputusan yang diambil itu tidak serta-merta harus bisa diterima oleh banyak pihak gitu ya, semua pihak gitu ya. Tentunya ada yang tantangannya pasti banyak lah, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita putuskan ya. Jadi selama ini ketika saya membuat keputusan itu untuk dilema etika, yang menjadi tantangan adalah bagaimana meyakinkan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan yang saya ambil gitu ya. Kemudian ya sebagian orang bisa saja menganggap pimpinan itu tidak tegas, tapi padahal kita juga harus keputusan yang kita ambil sudah berdasarkan berpihak pada murid yang saya sebutkan tadi ya, kemudian sudah mempertimbangkan kebijakan universal dan juga bertanggung jawab. Oke. Artinya tantangan pasti ada, tapi ya itulah tadi yang menjadi dilema Pak. Barangkali
barangkali dalam kita mengambil sebuah keputusan ada pihak-pihak yang mungkin beranggapan selaku pimpinan tidak kurang bijaksana atau gimana, padahal sebenarnya itu adalah untuk kebaikan semua begitu ya Pak. Oke. Baik, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak, atau memiliki strategi tertentu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Artinya apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal yang Bapak tentukan untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ketika masalah atau kasus itu datang ya bukan terjadwal ya, tapi harus kita mengikuti langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Baru nanti kita akan jadwalkan kapan kita akan putuskan gitu ya. Diawali dengan ya mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus tersebut ya. Yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting menguji benar lawan benarkah atau menguji benar versus salah gitu ya. Karena bisa saja masalah itu dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Kemudian kalau seandainya terjadi rujukan moral, tentunya kita harus melihat uji regulasi peraturan-peraturan yang ada juga, yang peraturan yang ditetapkan oleh institusi kita ya, di satuan pendidikan. Kemudian satu lagi untuk mengambil keputusan itu harus ada uji panutan atau idola. Jadi selama ini mungkin kita ada kepala-sekolah yang lain mungkin yang lebih senior dan yang sudah lama berkecimpung di kepala sekolah gitu ya, mungkin ada saran-sarannya atau udah pernah dilaksanakan yang mengambil keputusan yang kita tahu, mungkin itu menjadi panutan bagi kita juga. Kemudian kita juga harus berpikir berbasis hasil akhir misalnya seperti itu ya. Kemudian berpikir apakah kita mengambilnya berpikir secara peraturan ataukah kita berpikir mengambil keputusan itu tentang rasa peduli, itu juga harus kita pertimbangkan. Baru yang terakhir ya kita harus menginvestasi lah, menginvestigasi apakah ada opsi-opsi yang lain. Bisa saja pada saat kita memutuskan ternyata dalam perjalanannya ada ternyata keputusan yang lebih baik yang menjadi tambahan, mungkin itu nanti akan kita sampaikan. Ya selanjutnya baru kita melaksanakan keputusan gitu ya, melaksanakan menyampaikan kepada pihak yang menjadi kasus tadi supaya keputusan yang kita ambil itu sudah dipertimbangkan dengan baik. Baru habis itu kita akan merefleksikan dari keputusan itu, bisa kita gunakan juga untuk lain waktu kalau ada masalah yang sama. Oke. Baik, berarti tidak ada jadwal tertentu yang dijadwalkan ya Pak ya, kapan misalnya terdapat suatu kasus ya langsung secara cepat untuk dalam mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang sudah ada gitu ya Pak ya. Dan satu hal yang menarik adalah menginvestigasi opsi-opsi lain gitu ya Pak ya, karena barangkali pada sebuah kasus bisa saja kita menemukan solusi lain ya Pak ya untuk penyelesaian itu. Nah selama ini Pak dalam pengambilan itu Pak kira-kira ada kesulitankah? Maksudnya apakah Bapak dalam pengambilan keputusan itu memang langsung dari Bapak sendiri atau ada perbantuan dari tim wakil-wakil atau gimana gitu Pak? Ya tentunya saya kan dibantu oleh wakil-wakil. Wakil-wakil juga memberikan saran masukan kepada saya dalam pengambilan sebelum mengambil keputusan gitu ya. Tapi tak kalah pentingnya yang saya sampaikan tadi, ada uji panutan atau idola ya. Maksudnya ya kita juga mungkin ada senior-senior di atas kita yang pernah terjadi di sekolah lain ya, masalah yang sama, itu menjadi pedoman saya juga untuk mengambil keputusan. Oke, jadi uji apa tadi Pak? Panutan itu artinya bisa mengadopsi ya Pak ya, termasuk mana tahu ada pengetahuan dari tim Bapak gitu ya Pak ya. Tim atau kawan-kawan kepala sekolah yang senior. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Sepertinya itu tadi ya Pak ya, artinya uji panutan tadi ya Pak ya, yang dibantu dengan tim-tim Bapak begitu ya kan.
mengambil sebuah keputusan ketika mungkin terbentur gitu ya Pak ya. Kemungkinan ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan sehingga Bapak menemukan seseorang yang untuk memperkuat barangkali ya Pak. Memperkuat keputusan untuk mendukung terhadap apa yang menjadi sebuah keputusan Bapak selaku pimpinan Pak ya. Oke baik, kemudian yang selanjutnya Pak, yang terakhir nih barangkali dari semua itu Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira Pak pelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terkait mengenai sebuah dilema etika gitu Pak? Ya, tentunya banyak hal ya yang dipelajari dari pengambilan keputusan. Berikutnya juga terhadap keputusan yang saya buat juga banyak juga yang harus bisa saya pelajari. Contohnya pada kasus dilema etika, saya mempelajari bahwa pengambilan keputusan itu tidak ada suatu keputusan yang benar-benar sempurna. Pastilah ada kekurangan dan kelebihan. Ya. Oleh karenanya dalam pengambilan keputusan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Itu yang menolong kita nanti untuk bisa menghandle ataupun mana tahu ada yang tidak puas gitu ya, bahwa saya mengambil keputusan ini karena sebab ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita pedomani dan harus kita junjung tinggi. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran bagi saya. Oke, jadi artinya benar ya Pak ya, tidak ada keputusan yang sempurna barangkali ya Pak ya, tapi mau tidak mau dalam suatu kondisi tetap kita harus ambil sebuah keputusan itu ya Pak ya. Yang penting kita tetap memperhatikan nilai-nilai manusianya sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang sudah Bapak jabarkan. Kepedulian ya Pak ya. Kemudian apa namanya, nilai-nilai kebajikan dari Pak ya, dan tentunya penuh dengan rasa tanggung jawab gitu ya Pak ya. Dan yang paling mendasar tadi adalah segala keputusan itu setidaknya memang harus berpihak kepada murid, dan pada murid, kemudian berbasis pada kebajikan, terus nilai-nilai kebajikan, dan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak, luar biasa atas penjabaran Bapak terhadap teknik dalam pengambilan sebuah keputusan selaku pimpinan di sekolah ini Pak ya. Dan kiranya ini mudah-mudahan tentu menjadi bahan bagi saya untuk mungkin bisa saya terapkan nanti di kemudian hari. Setidaknya sebagai guru saat ini juga memang guru juga harus mengambil sebuah keputusan terhadap siswa-siswanya begitu ya Pak ya. Baik, banyak sekali yang saya dapatkan. Terima kasih Pak atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu dan segala tugas-tugas yang Bapak lakukan selama bertugas menjadi nilai ibadah tentunya bagi kita semua Pak. Amin. Ya, saya juga terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat menjalani cara guru penggerak ini. Tentunya pelajaran yang diambil, baik itu kita ini tanya jawab seperti ini, hal-hal baik yang didapat dari suatu hal untuk dapat memutuskan kasus atau permasalahan, mudah-mudahan itu bisa diterapkan juga di ruang kelas. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Baik. Demikian Bapak Ibu hasil dari wawancara saya terkait mengenai pengambilan keputusan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lupakan. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran bagi saya dan bagi kita semua, dan tentunya bisa diaplikasikan di dalam dunia pendidikan untuk memajukan pendidikan secara universal. Terima kasih dan terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya Pak. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nazarul Ilham. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya juga mengajar di SMA Negeri 1 Lupakan. Pada sesi ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral.
Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta PAD 11 Lubuk Pakam bersama Bapak Muhammad Fauji SEME ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat. Baik, Pak, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Terkait mengenai ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan nanti Pak ya, terkait mengenai pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar ya. Nah, kemudian Pak, terkait dengan hal tersebut, jadi kira-kira nanti apa yang selama ini sudah Bapak lakukan, apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala sekolah, serta praktik apa nih yang selama ini sudah Bapak jalankan, begitu Pak ya. Jadi pokok pembahasan kita terkait mengenai hal tersebut, begitu kurang lebih Pak ya. Nah, terkait mengenai topik pembahasan tersebut Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih Pak ya. Nah, untuk pertanyaan pertama boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Jadi Pak, selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Boleh diceritakan sedikit Pak? Tentunya di dalam suatu kepemimpinan dan saya dalam hal ini menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah SMA Swasta PAD 11 Lubuk Pakam, pasti bersinggungan dengan yang namanya dilema etika dan juga bujukan moral. Dalam hal mengidentifikasi saya secara pribadi, saya tahu posisi apakah ini dilema atau ini bujukan moral. Dalam satu kasus misalnya seperti ini, dalam peraturan, kebetulan kami baru rapat bersama Dewan Guru terkait dengan isu kehadiran. Kebetulan memang di sekolah ini tingkat kehadirannya itu sangat rentan dan kritis. Banyak siswanya yang memang kehadirannya itu melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu 25%. Jadi banyak yang off gitu atau melanggar. Jadi sehingga di situ saya secara pribadi mengalami yang namanya dilema ketika dalam hal pengambilan keputusan. Karena memang berdasarkan kesepakatan itu siswa yang lebih dari 25% akan dikeluarkan dari sekolah. Dan prosesnya tentunya tidak mudah karena ternyata di balik itu semua saya mengetahui beberapa siswa saya itu kehadirannya itu sangat sedikit, itu dikarenakan faktor ekonomi juga dan keluarga. Dan dalam hal ini ada kasus yaitu siswa yang bernama Rizky. Ternyata di balik itu dia sering mengantar ibunya berobat ke rumah sakit untuk cuci darah. Gitu. Jadi faktor dia tidak hadir itu karena itu. Jadi di satu sisi kita juga harus memikirkan yang namanya unsur kemanusiaan dalam hal mengidentifikasi yaitu dia dilema etika. Dan tentunya itu menjadi pertimbangan bagi kami karena di satu sisi juga itu akan bisa berakibat kecemburuan sosial di antara siswa. Kenapa dia diberikan dispensasi sementara saya tidak? Padahal sebenarnya siswa juga tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anak kita yang pernah miskin. Oke, baik. Jadi Bapak telah mengidentifikasi kasus ya Pak ya. Salah satu kasusnya tadi adalah terkait tentang kehadiran yang rendah ya Pak ya. Dari sisi kehadiran siswa tersebut memang miris ya Pak ya, kehadirannya itu bahkan sampai di bawah dari 25%, begitu ya Pak ya. Dan ternyata di batas toleransinya. Di batas toleransi sebenarnya. Tapi di sisi lain sebenarnya setelah ditelusuri ternyata ada faktor penyebab kenapa si anak seperti itu gitu ya Pak. Ternyata ibunya sedang sakit, harus mengantar berobat dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah dilema etika memang tentunya ya Pak ya, dan begitu cara Bapak tadi dalam mengidentifikasinya begitu ya Pak terhadap kasus tersebut ya. Oke, baik. Ini Pak, jadi selama ini nih Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Bersangkutan dengan mungkin barangkali dari kasus tersebut nih, kasus yang Bapak ajukan tadi atau kasus lain boleh. Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena memang tadi
benar-benar dilema ya Pak ya. Itu kasusnya satu sisi melanggar peraturan sekolah, tapi satu sisi memang kita harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dilakukan. Nah, jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusannya terhadap kasus tersebut Pak? Dalam hal pengambilan keputusan tentunya kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan melalui ego kita. Jadi memang kita harus memikirkan yang namanya unsur-unsur kemanusiaan di dalam suatu pengambilan keputusan, dan juga kita harus melihat perspektif ke depannya. Jadi untuk pengambilan keputusan saya secara pribadi berkoordinasi pertama dengan wali kelasnya untuk meng-cross check apakah memang benar yang dilakukan oleh siswa tersebut, bahwasanya tidak hadirnya itu karena faktor dia merawat orang tuanya, karena memang kebetulan ayahnya itu tidak di tempat dan dia memang anak paling besar gitu dari 2 bersaudara, adiknya baru SMP dan dialah yang menjadi tumpuan keluarganya untuk mengantar mamanya berobat gitu. Jadi saya cross check kepada wali kelasnya. Setelah itu saya koordinasi dengan pihak BK dan kesiswaan apa keputusan yang paling tepat untuk si anak ini. Nah, dalam hal untuk pengambilan keputusan memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita pasti akan mengalami dilema etika. Tetapi dilema etika itu kalau saya secara pribadi jangan mementingkan ego kita di atas segalanya. Itu tidak bisa. Jadi kita harus melihat perspektif yang pertama itu adalah perspektif unsur kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kita memvonis dia dan mengeluarkan dia, di satu sisi pasti itu kita melanggar hak dia untuk dia bersekolah, menuntut ilmu. Yang kedua, kita memutuskan masa depan dia. Bisa jadi dengan kita mengeluarkan dari sekolah, dia tidak akan melanjut lagi sekolah. Jadi dalam hal pengambilan keputusan tentunya saya melibatkan dengan stakeholder yang ada di sekolah dan juga berkoordinasi dan membuat kesepakatan seperti apa posisinya dia untuk menemani mamanya cuci darah itu hari apa, dan di hari apa dia bisa full sekolah dan tidak maksudnya full sekolah artinya dia tidak boleh absen di jam di hari yang sudah disepakati bersama. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya tangkap nih Pak, yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut, memang yang pertama itu kita merendahkan ego ya Pak, merendahkan ego kita dan benar-benar harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan begitu ya Pak ya. Dan langkah-langkah yang Bapak ambil tadi kalau boleh saya tangkap itu tentunya berkoordinasi ya Pak ya dengan wali kelas, kemudian benar-benar menginvestigasi ya Pak ya, ataupun meng-cross check barangkali begitu ya. Mungkin barangkali Bapak sebagai kepala sekolah selain secara langsung sebelumnya mungkin bantuan dari wali kelas, karena wali kelasnya yang memang lebih dekat barangkali begitu Pak ya. Kemudian berkoordinasi dengan BK dan penting juga ya Pak yang membuat kesepakatan dengan peserta didik tersebut ya, dan ini menjadi sebuah sebuah komitmen bersama yang dimana inilah cara Bapak untuk dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang dialami oleh siswa tersebut begitu ya Pak. Benar-benar sebuah dilema etika sebenarnya begitu Pak ya, tapi ya tetap harus kita jalankan. Kemudian tapi kita juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, ada pertimbangannya kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke, baik, luar biasa Pak. Kemudian nih Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya barangkali mengenai kasus ini ya, karena Bapak kebetulan sudah mengangkat kasusnya ini secara nyata ya Pak yang dialami secara langsung. Sebenarnya tadi Bapak sudah menyampaikan sih di bagian itu sudah termasuk daripada langkah-langkah dan prosedur ya Pak ya. Ada lagi Pak barangkali sebagai tambahan mungkin untuk prosedur-prosedur lain yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, secara prosedural memang seperti itu, secara SOP-nya bagaimana kita harus berkoordinasi dengan wali kelas, dengan BK dan kesiswaan, dan juga memang koordinasi dan bermitra dengan pihak keluarganya gitu. Jadi memang kalau saya secara pribadi unsur yang paling utama itu adalah mitra kerjasama, karena memang membangun karakter siswa itu tidak bisa serta-merta hanya dibutuhkan kepada pihak sekolah. Jadi memang unsur daripada keluarga itu harus juga turun andil dalam kontribusi terhadap karakter siswa.
Oke, berarti langkah tambahannya Pak membangun kerjasama ya Pak ya. Benar-benar harus mempokan kerjasama baik dari semua pihak stakeholder yang ada, wali kelas, dekan, termasuk kepada peserta didiknya sendiri mungkin ya, atau bisa jadi kepada orang tua si ibunya yang sakit. Kita bisa tetap juga memberikan sebuah pemahaman barangkali ya, pemahaman bahwasannya ya memang betul bahwa si anak juga memang perlu harus harus sekolah gitu ya Pak ya, tidak boleh putus sekolah karena dia juga punya hak untuk berdasarkan undang-undang pun ada ya Pak mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Oke. Baik. Nah kemudian Pak, kira-kira hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Dharma Etika? Maksudnya barangkali dari kesemua langkah yang Bapak ambil ada yang lebih efektif atau dari kasus lain barangkali yang terhadap dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Dharma Etika? Kalau yang paling efektif itu menurut saya perlu digarisbawahi adalah semuanya kita mesti koordinasi. Iya, jadi kita tidak bisa serta-merta ini aku pimpinan nih, aku punya kewajiban, punya hak prerogatif untuk menentukan masa depan sekolah ini, nggak bisa. Karena kita hidup itu bukan hanya kepala sekolah. Jadi ada ekosistem sekolah itu kan tidak hanya kepala sekolah, tapi ada guru-guru, ada siswa juga gitu kan. Jadi semuanya itu penting berkoordinasi. Jadi kalau keputusan itu datangnya dari pihak sekolah itu namanya bisa dibilang otoriter dan juga egois. Jadi saya tidak mau jadi keputusan itu harus berangkat dari musyawarah dan mufakat secara keseluruhan daripada dewan guru dan juga tadi komitmen bersama dengan siswanya, sehingga siswanya itu merasa bahwasanya dia tidak dirugikan. Gitu. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi artinya yang paling efektif koordinasi tadi Pak ya, koordinasi. Artinya gimana ya, kita memang tetap benar-benar harus memperhatikan juga ya Pak ya, memperhatikan kondisi pendidikan si anak kan gitu ya, dan tidak melakukan kebiaran. Iya, jangan serta-merta dalam kondisi dia yang oke lah memang menuntut dia untuk hadir menemani orang tuanya ke rumah sakit sehingga kita membiarkan dan kita tidak ada kepedulian nih dari pihak sekolah nih, udah kita biarkan aja dia gitu kan, dan itu tidak boleh. Jadi kita tetap harus bertanya kepada dia, komunikasi ya Pak ya, dan membangun komitmen bersama itu seperti apa. Misalnya disepakati bahwasanya di dalam 1 minggu itu dia 2 kali nih menemani ibunya ke rumah sakit untuk cuci darah, misalnya hari Rabu dengan hari Jumat. Berarti 4 harinya mereka dia bisa sekolah gitu, untuk pendidikan dengan baik di sekolah gitu. Jadi jangan ada alasan di 4 harinya itu dia tidak masuk sekolah. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Kemudian Pak selanjutnya, jadi Pak kira-kira hal apa saja nih Pak yang selama ini mungkin apa ya merupakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan terkait mengenai kasus tersebut yang dimana itu menjadi sebuah dilema etika. Artinya ada nggak tantangan Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Dalam setiap pengambilan keputusan tentunya pasti ada pro dan kontra. Iya. Pastinya ada tantangan. Pastinya ada orang-orang yang memang mengatakan bahwasannya kok dia diperlakukan seperti ini, saya diperlakukan seperti ini. Itu pasti ada. Dan tidak mungkin tidak terjadi hal tersebut karena peraturan yang kita buat itu pasti akan membuat beberapa orang atau sekumpulan itu tidak nyaman. Dalam hal kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa tersebut, pasti ada hal tantangannya di dalamnya. Yaitu tantangan tadi pasti kenapa dia diperbolehkan, kenapa dia diperlakukan seperti seorang spesial, sementara kami tidak. Gitu. Nah itu peran kita bagaimana di dalam itu wali kelas dan juga BK memberikan pemahaman kepada siswa yang lain bahwasanya kondisi siswa tersebut seperti ini. Oke, baik. Berarti salah satu tantangannya memang ya benar yang Bapak sampaikan bahwa setiap pengambilan keputusan itu pasti ada yang mungkin beranggapan kok ya adil ya kan Pak ya. Mungkin ya itulah keputusan yang sudah kita anggap itu benar tapi belum tentu benar menurut orang lain. Ada pro dan kontra namanya. Tapi ya kita mau tidak mau keputusan harus kita ambil dan harus kita jalankan dan ada konsekuensi yang harus kita dapatkan nantinya, bertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak,
kira-kira Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak? Maksudnya dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa lagi yang Bapak jalankan? Kalau secara timeline waktunya, tentunya kasus itu diselesaikan sebisa mungkin, secepat mungkin, se-efektif mungkin, se-efisien dan secepat mungkin. Karena beberapa kasus-kasus itu kan berkaitan dengan hak dan kewajiban daripada siswa. Jadi memang kalau bisa cepat, kenapa harus kita terlambat? Tentunya di dalam segi waktu itu yang membuat cepat dan yang melambatnya itu kan koordinasi lagi kembali gitu. Karena kan saya juga tidak bisa berdiri sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Tentunya saya akan berkoordinasi dengan pihak wali kelasnya, BK-nya, dan kesiswaannya untuk menseragamkan satu suara terkait dengan permasalahan yang dihadapi di dalam sekolah. Oke, jadi artinya dalam mengambil sebuah tindakan itu kalau bisa cepat gitu ya Pak ya. Cepat artinya secepat mungkin dalam mengambil sebuah keputusan, dan apa ya, mungkin barangkali supaya cepat selesai juga kan gitu ya Pak. Iya, nggak bertele-tele dan oh ini ada sebuah kasus, mau tidak mau kita harus segera mencari, mendapatkan sebuah keputusan tentunya berdasarkan langkah-langkah yang sudah, strategi yang sudah Bapak benar gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, lantas Pak, kemudian dalam mengambil sebuah keputusan itu barangkali ada nggak Bapak maksudnya merasakan sebuah kesulitan? Artinya begini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika tersebut? Atau memang Bapak memang sudah tidak memerlukan pendapat dari orang lain, atau memang dalam suatu waktu memang Bapak harus butuh bantuan nih oleh wakil-wakil Bapak? Seperti apa Pak? Karena didasarkan dengan koordinasi, tentunya dalam suatu pengambilan keputusan sangat mudah. Karena memang tadi dari awal saya mengatakan bahwa saya pentingnya koordinasi dan kerjasama di dalam suatu tim sekolah tersebut. Dan makanya saya mengatakan saya tidak bisa berdiri sendiri di dalam suatu pengambilan keputusan. Tentunya memang harus berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat. Jadi memang semuanya berdasarkan koordinasi, dan tidak ada sih yang saya alami selama ini tantangan yang berarti ketika saya mengambil suatu keputusan. Jadi karena yang saya rasakan, apa yang menjadi keputusan saya itu berdasarkan dengan kesepakatan dan bukan berdasarkan dengan ego saya. Oke, baik, luar biasa. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan di satu momen tertentu memang Bapak memerlukan pendapat, saran dari wakil-wakil Bapak dalam tim Bapak begitu ya. Tapi tentu pun kendati pun demikian, dari saran-saran yang ada itu tetap Bapak sebagai pemegang keputusan yang harus Bapak putuskan begitu Pak ya. Oke, baik. Terakhir nih Pak ya, sudah terlalu lama nih sepertinya ya Pak ya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, barangkali dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terhadap dilema etika, ataupun dari kasus yang sudah Bapak alami terhadap peserta didik Bapak di satuan pendidikan yang Bapak pimpin? Pelajaran apa nih Pak yang Bapak ambil? Tentunya menjadi pemimpin itu tidak mudah. Dibutuhkan yang namanya seni dalam suatu kepemimpinan. Dan menjadi pemimpin itu tidak bisa juga menyenangkan banyak orang. Tentunya ada beberapa orang yang memang berdasarkan hasil yang kita ambil itu ya dia tidak menyukai. Dan itu biasa di dalam suatu seni memimpin. Apakah itu memimpin sekolah, dalam hal ini saya pribadi di sekolah, apakah itu memimpin perusahaan dan memimpin negara. Tentu ada pasti pro kontra di dalam satu keputusan yang kita ambil. Tapi bagaimana kita harus mementingkan yang namanya humanity, unsur-unsur kemanusiaan dan keadilan di dalam satu pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu hanya berdasarkan kepada kebencian kita atau keegoan kita atau kemarahan kita. Segala sesuatunya itu harus penuh dengan pertimbangan, dan kita harus melihat langkah ke depan dalam efek yang keputusan yang kita ambil. Kalau saya seperti itu Pak Ilham. Oke, luar biasa. Jadi pelajaran yang dapat Bapak ambil dari kasus di sekolah Bapak yang Bapak alami,
kalau boleh saya tangkap, tentu dalam mengambil sebuah keputusan itu tetap kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya Pak ya. Kemudian itulah tadi pentingnya ilmu seni ya Pak ya, dalam memimpin ya Pak ya, dalam memanage, dalam mengatur dan lain sebagainya. Dan yang kalau boleh saya ambil garis merah dari segala jabaran yang sudah Bapak sampaikan, itulah sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Artinya memang betul-betul harus tulus gitu ya Pak ya. Nampak kelihatan keikhlasan yang Bapak lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan begitu keputusan yang diambil tentunya tidak merugikan banyak orang begitu ya Pak ya. Artinya dari yang antara satu dengan yang lain sama-sama enak, bagaimana sama-sama enak, walaupun memang pasti ada ya Pak ya, pasti ada dampak negatif terhadap yang keputusan yang sudah Bapak ambil. Tapi begitupun tentu kita berharap segala keputusan yang sudah dibuat itu memang tidak ada yang sempurna gitu ya Pak ya. Dan harapannya dengan adanya sebuah keputusan, ya mau tidak mau memang tetap harus kita ambil keputusan tersebut agar tujuannya nanti kita menemukan sebuah solusi kan begitu ya Pak ya, dari sebuah keputusan itu. Oke, baik, luar biasa sekali Pak penjabarannya. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi saya Pak terhadap model kepemimpinan yang Bapak miliki. Semoga yang Bapak sampaikan ini bisa saya ambil ya Pak ya, banyak yang saya dapatkan. Setidaknya kalau saya saat ini masih sebagai seorang guru, saya dapat belajar bagaimana mengambil keputusan di kelas kepada peserta didik saya begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali atas penjabaran yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kepemimpinan yang Bapak lakukan di sekolah Bapak itu tentunya ujungnya nanti bernilai ibadah gitu ya Pak ya. Karena apapun yang kita lakukan untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi kita gitu Pak ya. Luar biasa sekali. Demikian Pak, barangkali terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah disediakan oleh saya. Mudah-mudahan saya pribadi banyak sekali yang saya dapatkan, dan Bapak mudah-mudahan saya doakan sehat selalu dan tetap terus menjadi pemimpin yang terbaik ya Pak ya di sekolah yang Bapak pimpin. Oke, baik. Bapak Ibu, demikian kiranya hasil daripada wawancara yang sudah saya lakukan kepada Bapak Muhammad Fauzi SEMT ya Pak ya, selaku kepala sekolah dari SMA swasta PAD 11 Lubu Pakam. Sangat luar biasa sekali. Tentunya ini akan sangat menginspirasi khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat tayangan ini. Terima kasih, demikian dari saya. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang berkenan, dan tentunya pasti yang kita lakukan adalah mendapatkan sebuah nilai kebajikan untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak ya. Sama Pak Ilham. Semoga Bapak sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas Bapak saat ini. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya Nazarul Ilham, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang dari SMA Negeri 1 Lubu Pakam. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi hasil dari wawancara yang telah saya lakukan bersama kedua Bapak Kepala Sekolah, yakni yang pertama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubu Pakam dan Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta PAD 11 Lubu Pakam, terkait tentang pengambilan keputusan terhadap suatu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dari kedua narasumber yang sudah saya wawancarai terhadap pendapat-pendapat ataupun pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh kedua kepala sekolah tersebut, saya mengambil sebuah analisis dan refleksi bahwa yang pertama ada hal menarik yang muncul saat saya mewawancarai, yaitu adalah di mana kedua kepala sekolah ini memiliki cara sendiri-sendiri sebenarnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan
Namun tetap memang kedua kepala sekolah ini mereka berpijak kepada nilai-nilai sebuah kebajikan dalam pengambilan sebuah keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan, di mana rasa keadilan melawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan memang belum begitu terlihat prosedur menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan atau pengujian keputusan seperti yang sudah saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak ini. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya rencana ke depan yang harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur sudah seberapa efektifkah hasil pengambilan keputusan tersebut. Itu dapat dilihat dari faktor-faktor resiko ataupun dampak yang terjadi setelah pengambilan keputusan dilakukan. Selanjutnya adalah tentu saya akan menerapkan, mudah-mudahan saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga akan memperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kalau tadi dari kedua kepala sekolah yang sudah saya wawancari memang mungkin belum terlihat secara konkret 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Semoga dengan ini, dengan mengetahui pendidikan yang sudah saya lakukan dan dengan melihat dan berkaca dari model dan metode pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh kedua kepala sekolah ini, mudah-mudahan saya bisa menerapkan pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan terhadap yang sudah saya pelajari. Dan yang terakhir adalah saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas dari lingkup kecil saat menyelesaikan kasus yang saya hadapi kepada peserta didik, karena tidak dipungkiri memang di dalam kelas juga kita sebenarnya memiliki banyak kasus-kasus yang tentu sebagai guru kita harus dapat mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah keputusan yang harus secepat mungkin agar dapat menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kiranya itu yang menjadi analisa saya dan refleksi saya terhadap hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan kedua kepala sekolah dengan beranjak pada ataupun dengan berpijak pada materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi untuk semua orang, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.